Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rada Srini. Perkenalkan, nama saya Umi Fadilah. Perkenalkan, nama saya Amban Sari. Perkenalkan, nama saya Nia Rizani. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengetahui kondisi harga bahan pangan pokok yang ada di Pasar Indralaya Dan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, tapi boleh Ibu perkenalan dulu? Mardila nama saya. Nah, di sini saya mau bertanya, Bu, menurut Ibu bahan pangan pokok apa yang belakangan ini terasa naik? Bawang merah, bawang putih. Baik. Nah, itu biasanya per kilo itu berapa ya, Bu, harganya? Biasanya kan nggak nyampe 30, sekarang udah nyampe 40. Baik, teman-teman, telah kita ketahui tadi bahwasanya bahan pangan pokok yang belakangan ini sedang naik itu adalah bawang merah sama bawang putih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ibu izin bertanya, menurut Ibu apa penyebab utama kenaikan bawang merah sama bawang putih? Penyebabnya musim hujan karena banjir. Oh ya Bu, terima kasih ya. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu ini merasa kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan dari bawang merah dan bawang putih ini? Jelas, karena kan modal kita terbatas. Jadi kalau ambil barang itu kalau barangnya naik, modalnya harus juga banyak. Kendalanya modal. Kendalanya modal jadi ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Baik, di sini izin bertanya, Ibu. Menurut Ibu, dampak yang Ibu rasakan dari kenaikan bahan pangan pokok seperti bawang merah dan bawang putih di pasar ini, apa dampak yang Ibu rasakan? Apakah permintaan dari para pembeli menurun ataukah meningkat? Permintaan para pembeli menurun. Terus penghasilan juga menurun. Baik, terima kasih Ibu. Kenaikan harga adalah fenomena ekonomi di mana terjadi peningkatan antara barang dan jasa yang terjadi secara umum dan terus-menerus di dalam suatu perekonomian. Bahan pangan adalah bahan yang digunakan sebagai sumber makanan manusia, baik yang diolah maupun tidak diolah, seperti produk nabati dan hewani. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pangan: yang pertama, peningkatan pada biaya produksi; yang kedua, peningkatan pada permintaan yang tidak diimbangi dengan pasokan; yang ketiga, kebijakan moneter; dan yang keempat, faktor eksternal seperti peningkatan pada komoditas pasar global dan juga kenaikan pada nilai tukar mata uang. Beberapa dampak kenaikan harga bagi masyarakat di lingkungan sekitar yaitu menurunnya daya beli karena nilai uang yang berkurang, kemudian meningkatnya biaya hidup sehari-hari, kemudian berkurangnya nilai tabungan. Solusi yang pertama yang dapat kita lakukan, yang pertama, dalam kenaikan harga bahan pangan pokok, pemerintah diharapkan dapat mengatur kenaikan harga ini agar tetap stabil dan tidak memberatkan rakyat, berupa melakukan kegiatan pangan murah atau GPM. Pemerintah juga diharapkan agar dapat menggunakan kebijakan fiskal berupa memberikan subsidi dan insentif fiskal seperti keringanan pajak, bea masuk, dan optimalisasi anggaran. Baik, solusi yang kedua yaitu memperbaiki penyimpanan dan distribusi. Memperbaiki penyimpanan ini yaitu seperti membangun gudang yang bisa menjaga suhu untuk menyimpan bahan pangan tersebut agar tidak cepat rusak ataupun busuk dan bisa dijual dengan kualitas yang baik. Kemudian memperbaiki sistem pengangkutan, yaitu agar bahan pangan tersebut bisa sampai ke pasar dengan cepat dan biaya yang lebih murah. Kemudian, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu mengadakan operasi pasar murah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, dengan cara yaitu menjaga stabilitas harga. Operasi pasar merupakan proses
penetapan harga di bawah harga pasar dalam rangka menambah pasokan melalui pedagang swasta, BUMN, atau langsung ke pedagang eceran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga suatu barang. Solusi yang selanjutnya adalah diversifikasi sumber pasokan, di mana pemerintah dapat mengatur kebijakan impor agar dapat mendatangkan bahan pangan pokok dari luar daerah saat produksi lokal berkurang, tanpa merugikan petani lokal. Dan memperketat pengawasan terhadap penimbunan dan spekulasi yang dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar, serta menindak tegas pelakunya. Media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu berupa PowerPoint. PowerPoint ini digunakan untuk memperjelas informasi dengan materi-materi yang telah dirangkum. Selanjutnya yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran yaitu digunakan untuk mempermudah pemahaman materi secara nyata. Yang terakhir yaitu poster. Poster ini yaitu digunakan untuk media dalam bentuk yang menarik. Pangan terjangkau, kehidupan sejahtera. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi